Ngapunten ibu-ibu. Enten Gus tadi disampaikan oleh Gus Son bahwa yang berperan dalam diri semua manusia itu adalah Allah. Tapi ketika manusia itu berbuat mungkar atau syariatnya kriminal begitu, kenapa manusia yang bersangkutan itu yang bertanggung jawab di hari kiamat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses kita itu mengakadiah menuju akadiyah menuju akad, kita itu harus meninggalkan mencintai selain Allah, mencintai yang tidak mencintai selain Allah. Nah, dalam hal hubungan kita sebagai suami istri misalnya, tadi dijelaskan jasmani dan rohani itu berbeda peran, tapi bagaimana jasmani itu tetap, rohaniyah itu tetap ikut terlibat begitu. Nah, teknisnya bagaimana gitu supaya hubungan kita tidak ikut terlibat. Nah, iya, rohani biar tidak ikut terlibat jasmani, ngaten nah. Iya, begitu. Nggih. Teknisnya seperti apa? Nggih. Itu saja matur suwun. Pun. Adanya dihisab itu karena ada pengakuan. Adanya dihisab karena ada pengakuan si hamba. Dompetku Pak, umpama gak ono duwike, dihitung mboten? Tapi nek gak ono duwite, nah, kalau ada uangnya mesti dihitung, ada nilai jumlah. Tapi nggak ada uangnya, mengapa kita ngitung? Itu ngapa? Artinya, kalau semuanya jenengan iku sudah tajalikan pada Allah, ini konteksnya beda loh ya dengan kita yang duduk di takholi ya dah. Duduk di takholi kan pengakuan terus loh. Ya ini gara-gara ini akhirnya dihisab. Akhirnya tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah kefanaan atas semuanya, atas diri kita sebagai makhluk, itu munculnya namanya af'alullah toh. Masa sih af'alullah, masa Allah ngitung Allah. Masa Allah itu menghitung dirinya sendiri? Enggak mungkin toh ya. Enggak mungkin. Jadi jawaban saya, karena jenengan karena kita itu merasa melakukan. Yes, iki sondok kontradiksi lho Pak dengan hukum-hukum di belakang. Sebab ada ayat juga. Jikalau kau melakukan kebaikan itu datangnya dari Allah. Jikalau kau melakukan satu kesalahan itu datangnya dari nafsumu sendiri. Yes, iku syariatnya bener. Supaya menungso iku orang lakoni maksiat ben nglakoni taat. Pendidikan cara syariat. Tetapi sayugjanya mestinya harus tajali gitu loh. Paham nggih? Satu. Nomor dua, sistem. Bagaimana caranya ketika jasmani ini berinteraksi bercinta pada sesama jenis, lain jenis atau yang lainnya, bagaimana rohaniyah kita itu hanya mencintai Allah. Lah ngeten nggih. Apa sistematisnya? Triknya bagaimana? Jenengan kudu patuh hukum syariat, yo patuh hukum hakikat. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Airnya garam, terasa asin, mengapa ikannya tidak terasa? Jadilah seperti itu.
Iku to sistemi Rasulullah. Syariat beliau itu jadi hakikat supaya bisa makrifat Allah. Piye gambarannya gini. Apapun yang dilakukan dari segi fisik nggih, ruhaniyah sampean harus melakukan tajalli. Artinya harus lepaskan keakuan Anda yang merasa, yang meyakini, yang melakukan. Dengan begitu akan muncul di situ keakuan Allah yang berlaku. Ini caranya. Gak angel tagus, gak bahaya tahiku. Angel dan bahaya itu awal-awal. Bingung sampean, mosok sih Gusti Allah kelon. Lah ngono to? Bahasane akal selalu ikut iku. Udahlah, lakukan saja zikir apa yang telah dibimbingkan Allah itu tadi. Caranya begitu. Nanti soyo suwe, lama kelamaan perkara yang sulit tadi untuk ngeplek nih, kalau sudah terus menerus akan mudah. Mudah sekali. Orang-orang itu awalnya itu susah. Tapi dia lewati masa-masa susah, dia akan menemukan satu kesenangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang belajar sepeda ontel, awalnya itu yo jatuh Pak, angel. Ngimbangi angel. Tapi ketika jenengan gak putus asa, belajar terus. Akhirnya bisa gak? Bisa. Begitulah logikanya seperti itu. Sama kita pada Allah untuk ngetrapno bagaimana jasmani kita interaksi, ruhaniyah kita tidak lalai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wa qala aidan qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Keh-kehno, perbanyak kau berzikir, baik dikala kau waktu berdirimu, jadikanlah hatimu zikir pada Allah. Jikalau waktu kau dudukmu, berbaringmu, jadikan itu berzikir pada. Yang ku maksud zikir itu adalah sadar diri bahwasanya semua itu karena, paham ya? Yes. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun sangat Yai, banyak ilmu yang sangat banyak yang bisa membukakan hati saya dan kita semua. Ada beberapa titik poin. Yang pertama, alangkah indahnya jika semua sudah pada titik hakul basirah, kemudian pada titik iktimad. Tetapi orang yang pada pilihan Allah dan kenyataannya bahwa apakah yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kepala keluarga, orang tua terhadap anak, sedangkan di lingkungan kita, anak atau keluarga kita itu adalah belum bisa melaksanakan bahwa pada tingkatan iktimat tersebut, Yai. Ini yang jujur menjadi ganjalan bagaimana kita melatih, kita membiasakan keluarga pada titik tersebut, Yai. Sun sangat.
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalilah dirimu. Setelah kau mengenal dirimu, maka kenalkanlah anak dan istrimu pada Allah. Berarti ada tahapan, Pak. Keluarga kita, khususnya anak dan istri kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bertanggung jawab penuh baik dunia sampai akhirat. Seorang suami itu atas semua apa yang terjadi pada keluarga. Didandani dhisik atine pake iki. Kalau sudah kita benahi, kita bangun jiwa kita, maka wa ahlikum, baru anak dan istri. Sebab kita enggak mungkin akan bisa membenahi orang lain manakala kita belum berbenah diri terlebih dahulu. Iki logika aja. Ini konteksnya ilmu. Terus ada yang tidak seperti itu. Tidak melangsungkan dari ayahnya kepada anak dan istri. Diajaklah anak dan istri untuk ngangsu ilmu kaweruh ini. Tidak langsung dari suami. Ini politik. Ini politik. Sama halnya saya tidak akan ditetapkan hukum mencuri sapi. Lawang saya itu mencuri tamparnya. Sapinya ikut sendiri. Ditanya saya Pak Polisi, kamu yang mencuri? Bukan Pak, saya cuma mengambil tampar, dia yang ikut. Iki Abu Nawasan nggih? Abu Nawasan. Nyun sewu. Enggak apa-apa. Karena pertimbangan waktu. Sebetulnya anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawabnya Pak Yai, bukan. Lan jenengan merasa belum sampai di situ dipondokke. Lah ngeten ta? Lah bentuk jenengan mondokke itu berarti jenengan ini bertanggung jawab dunia dan akhirat. Logikanya ngoten. Arif dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri. Setelah kau mengenal dirimu sendiri, kenalkan anak dan istrimu pada Allah. Kita umat Islam kebanyakan mengenalkan anak kita itu tidak pada Allah. Dunia dulu. Nak, kowe tak sekolah ke sing dur ya, engkau nyambut gaemu cekne gampang. Nggih ya? Ukuran banyak manusia pertimbangan sukses dunia. Man arada dunya fa'alaihi biilmin. Memang benar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka harus berilmu. Berarti berilmu harus sekolah. Tapi ingat,
Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmin. Ya kudu dengan ilmu. Nek kui kepingin sukses akhiratmu. Gak mungkin Rasulullah menyebutkan dunia tok, ndak mungkin. Dunia saja nggak mungkin, pasti akhirat juga. Wa man aradahuma fa alaihima bi ilmihima. Nggih, dengan ilmu juga. Artinya boleh Pak, kita itu mendidik anak itu untuk sukses dunia, tapi jangan lupa sukses akhiratnya. Ruhaniyahnya itu makrifat pada Allah. Itulah yang dimaksud awaladun soleh. Anak soleh itu ya situ. Jadi itu kewajiban kita sebagai seorang suami atau seorang pemimpin di dalam rumah tangga itu. Nah, terus kulo hanya mengerti di titik ilmu Gus, tapi laku untuk makrifat dereng, apa saya boleh mendidik anak istri saya lah gitu toh? Boleh Pak, ini karena konteksnya ilmu. Ilmu kudu diucapkan, ilmu kudu disampaikan walau satu ayat. Urusan nanti untuk sampai pada makom yang tertinggi jam'i, ini lakunya tergantung masing-masing. Dulu memang diomongin nggak boleh Pak. Era dulu. Jangan kau bilang siapa-siapa. Istrimu jangan kau bilangin. Nah gitu toh. Kumbi, namanya kumbi itu. Rapat. Takutnya fitnah. Padahal tidak apa-apa. Monggo. Mursyid terhadap murid untuk menuntun supaya wusul. Jenengan sebagai orang tua sama statusnya mursyidnya anak-anak, guru akhirat anak-anak, anak dan istri. Urusan anak dan istri mau terima atau tidak, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi, bukan urusan kita. Bukan urusan kita dia mau menerima atau tidak. Bukan urusan kita. Jenengan gak usah mangkel. Walaupun ibu ngomong, ngaji apa iku? Jebule ninggalno kewajiban kerja. Males-malesan. Nah gitu nggih? Kadang-kadang seperti itu Pak, sampean dilokno bojo ngono iku alah cuwilik. Nggih. Cuwilik kecil. Nggih kok sumpek besok ku ya apa ning akhirat aku ya sakno. Wis ta ya. Wong sing gak ro dalan sebabe wuta dituntun, duduno dalan yang bener gak gelem yus ben, dudu urusamu. Sing penting urusamu iku melakumu bener jalan. Lawang itu istri, anak, orang dekatku loh Gus. Aku pengen ketemu sesuk ning akhirat, gak di dunia aja. Boleh prinsip seperti itu. Tapi ada batasnya bos. Ada batasnya, ya. Daripada sampean membawa beban medongkol dalam hati jenengan, ciut hati sampean gara-gara seorang dekat yang pada kita mencemooh dan lain sebagainya. Akhirnya yang susah jenengan dewi. Ingat buka surat Al-Hadid, Al-Hijr.
94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, ajaran Rasulullah untuk menyerukan kita untuk lekas kembali pada Allah dengan terang-terangan. Bagaimana umat pada saat itu mencemooh, mencaci. Sempat beliau itu dadanya itu sempit. Akhirnya diingatkan oleh Allah, Muhammad, sucikanlah hatimu dari itu semuanya. Dengan cara bagaimana? Dia mencaci, dia menghina, dia tidak mau menerima ajaran ini, semuanya dilihat dari kacamata hakikat semata-mata, juga karena digerakkan. Loh itu, kalau sudah masuk di sini, sampai di Kediri, wilayah Badas dereng Semerap. Ajaran saya ini, ajaran yang sudah kami sampaikan, serukan ini, dikatain apa Pak? Roti rasa tai. Iya, sudah masuk Pak di HP saya, masuk. Langsung WA saya. Manggil saya bukan Son, Mukhlason, enggak. Iku sik bagus. Manggil saya Bel, bukan. Bel itu klakson Pak ya. Apa manggil saya? Anjing. Babi. Wallahi. Kalau saya tidak melihat Allahnya, ya Allah ya Karim, sempit Pak dada niki. Sempit ya aku dhewe sing ngrasakno, lara ya aku ngrasakno, lah apa melok-melok ngono. Ini hanya masih dunia maya. Ya. Rasulullah langsung. Bagaimana kaum Taif ketika dia menolak? Dia tidak mencaci, tidak hanya mencaci, bahkan kotoran unta disawat ke. Bagaimana kaum kafir Quraisy Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan rapat untuk membunuh Rasul? Langsung. Tingkatane mukhlasan, dunia maya wis loro ati. Cemeng. Jari arek saiki cemeng lak ngoten. Wis ben. Biarlah, gak apa-apa. Satu yang seperti itu, masih yang lainnya juga ada yang mau menerima, lainnya apa. Saya sendiri gini Pak, apunten, nyun sewu ya, nyun sewu. Laksana saya itu umpama, induk ayam, saya punya anak ayam. Mau maghrib, saya undang, ayo masuk maghrib, mlebu lah ngaten nggih. Monggo maghrib. Ayo masuk, ngandang tidur. Ada anak ayam iku sing gregetno. Repot mencari makan. Saya undang, Sik mau tidak? Sik tetap enggak mau. Ditunggu enggak ambek induk ayam? Tetap ditunggu. Tetap ditunggu. Makanya saya tetap menunggu kesadaran kau. Itu proses kau memanggil aku anjing, itu proses enggak apa-apa. Aku ikhlas kok, ridho. Enggak apa-apa. Tak tunggu kesadaranmu, monggo. Tapi mohon maaf, nanti ada batas waktunya yang disebut dalam Al-Quran as-sa'ah. Hatta idza ja'a ajaluhum. Kalau sudah seperti itu, enggak cepat-cepat, kau ada garangan, tahu garangan ya? Nyaut kau, ya saya memang susah, tapi saya enggak bisa menolong.
Sebetulnya saya itu kasihan. Tapi bagaimana saya bisa menolong? Kau sudah disaut garangan. Yang terjadi mboke kene njero kandang, di dalam kandang nangis. Ya Allah. Mau menolong nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena sudah waktunya masuk kandang, nggak cepat-cepat masuk kandang. Kecuali belum waktunya waktu kandang. Dibelani mati Pak ambek mboke. Ada ulung-ulung, alap-alap atau garangan apa? Sapu. Dikabluk lah ngono. Dia membenturkan dirinya hanya satu tujuannya untuk menyelamatkan anak. Ditaruhkan nyawanya, disapu, dikabluk sing namanya alap-alap apa namanya itu? Ulung-ulung bahasa mriki. Kalau bahasa nasional Raja Wali elang. Akhirnya tarung walaupun dia menghadapi resiko yang amat tinggi yaitu kematian. Kadang-kadang kalau sudah tidak mampu mesti petok. Itu artinya minta pertolongan terhadap orang-orang. Bila mampu garangan disapu supaya anaknya lari lah gitu dah. Tapi kalau sudah maghrib Pak, gak iso. Nggak bisa. Min qabli ayyatiyakumul adab summalatun sorun. Kalau kembalimu kepada Allah, sadarmu pada Allah itu setelah kematian, summalatun sorun, saya tidak bisa menolong. Karena yang ada pertolongan di situ hanyalah dari Allah. Artinya jenengan sing durung solo, sing durung ono rindu berjumpa pada Allah, yang tidak ada rasa ingin bertemu Allah, itu yang tidak bisa ditolong. Tapi jenengan kalau sudah ada rasa rindu pada Allah, ingin berjumpa, bentuknya sampai melanggengkan dzikir, itu bisa ditolong bos. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur. Kata Allah, ya iki kawula ngrepotno aku mulih njok disusul. Mestinya mulai iku budal sendiri, tapi njok dijemput. Nah, tapi ya dijemput Pak kali Allah. Tidak dijemput oleh malaikat sing kereng ini mboten. Ini jangan diartikan selain Allah yang menolong, selain Allah yang menghantarkan. Jangan. Sampai harus yakin semua yang menjemput di sini adalah hanyalah Allah. Cuman dimajasno, kadang-kadang dimajasno. Allahnya itu memajaskan datnya terhadap makhluknya. Seperti contoh, malam hari ini Allah memajaskan datnya pada diri saya. Artinya jangan punya iman sampai iku yang memahamkan, yang memberikan wejangan itu adalah saya seorang makhluk yang tidak bisa apa-apa sama dengan panjenengan. Jangan. Iman sampai yang mendidik jenengan, yang menuntun jenengan itu adalah Allah, bukan saya makhluk. Innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi, aku iki sama dengan kau, tidak bisa menolongmu. Yang menolongmu itu adalah Allah. Sama. Jangan kau puja-puji sembah aku, puja-pujilah siapa yang ku sembah.
Minta tolonglah siapa yang aku minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nah ini. Makanya keliru betul, Pak. Jenengan nek punya persepsi iman yang mengajarkan ini makhluk. Tapi gak apa-apa. Nek cara syariate, sapa sing ngaji Guson? Wis gak apa-apa. Tapi hati sampean harus merujuknya pada Allah. Buktinya kalau tidak ada Allah di dalam diri kita, di luar diri kita, iso amuklason iku ngomong dewi. Halo? Nggak bisa. Kasih contoh ini, kasih contoh. Kalau kita sudah masuk pada aslinya, ya. Oke. Ini Pak ya, sekejap ya. Bed iki nggak namanya alustrinasi apa? Ilustrasi. Iki rokok, si tak kurep ning ini. Iki rokok makhluk napa senes? Mukhlason iki jenengan makhluk senes. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk apa senes? Oke. Iki Korean juga makhluk. Inilah status kita sesungguhnya. Seperti Korean dan rokok. Jelas hadisnya, dalili Qur'ani la haula wala quwata. Tidak punya yang namanya daya upaya apapun. Nah, apalagi kekuatan apapun. Si mandek dilek. Jari rokok. Rek Korean, sumeten aku po. Ngono. Iki misale. Saged nyumet dhewe. Pasti ada unsur yang berikutnya. Sang yang berperan. Siapa? Saya. Rokok iki di tokno. Lho contoh maksud kula. Sampeyan cek dong. Ngapunten ya. Contoh lho iki lho ya. Contoh iku harus ada, ngono lho. Biar paham. Nek jenengan ndelok satu sisi, ndelok makhluke, koyok-koyok Korean iki duweni manfaat ya, utawa bisa mendatangkan mudarat. Kalau kita itu hanya memandang satu sisi saja, ya seperti ini jadinya. Sampai tidak akan pernah siapa yang melakukan. Paham gak? Oke, sekarang kita memandang satu sisi lain. Saya yang ngorekno. Kalau jenengan memandang sayanya bukan makhluknya ini, apa yang terjadi? Mesti sampai kebenaran itu terjadi. Oh, Korean itu sebetulnya tidak bisa menolong jikalau tidak ada yang menggerakkan. Jelas? Oke. Sama dengan apa pada malam hari ini? Kalau jenengan melihat makhluknya, ya seperti melihat ini. Sampai kapanpun sebetulnya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudor. Qur'ane jelas bos, wisan. Golek ana dhewe aku masuk terus ndudunno. Golek dhewe. Tapi jenengan ketika melihat Allahnya dengan ainul basyirah jenengan, itulah etika. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hatimu ikut nontok Allah. Hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jelas nggih?
Oke. Contoh titik. Nah. Oke.